Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang menampakkan diri di Danau Galilea dan dia berjalan di atas danau dan para murid melihat dari kejauhan mengira dia adalah hantu dan mereka ketakutan. Tetapi salah satu para murid mengenali Yesus, itu guru. Lalu mereka mencoba mendekati Yesus dan Petrus minta supaya bisa berjalan. Tetapi dia penuh ketakutan, penuh bimbang. Akhirnya dia tenggelam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita juga menjadi bimbang, menjadi ragu, tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita bimbang? Padahal Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Mari kita simak bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan bersama. Setelah orang-orang kenyang dengan makanan yang diberikan Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu ke seberang danau. Ia membubarkan orang banyak dan kemudian menyendiri ke sebuah gunung. Dari catatan Yohanes kita tahu bahwa orang-orang ingin menjadikannya raja. Jika Yesus ingin mengendalikan orang banyak, inilah saatnya. Mereka siap mengikutinya dengan antusias. Yesus memang raja mereka, tetapi bukan jenis raja yang mereka harapkan. Ia akan menarik orang banyak kepadanya dengan cara yang sangat berbeda, dengan tergantung dalam kehinaan di kayu salib di Golgota. Sepertinya ia juga tidak ingin murid-muridnya salah paham. Mereka pasti sangat gembira atas peran mereka dalam peristiwa luar biasa memberi makan 5.000 orang. Jadi mungkin dengan banyak gerutuan mereka disuruh pergi bahkan sebelum kerumunan yang antusias bubar. Saat mereka menyeberangi danau dalam suasana hati yang suram, keadaan semakin memburuk. Mereka menerjang badai besar dan perahu mereka terombang-ambing seperti gabus. Kemudian dari kegelapan, antara pukul 3 dan 6 pagi, mereka melihat Yesus mendekati mereka dari seberang air. Bukannya gembira, mereka malah ketakutan setengah mati. Karena mereka orang-orang yang percaya tahayul. Mereka mengira sedang melihat hantu. Hantu memang merupakan bagian penting dari dunia mereka. Kata-kata penyemangat datang dari seberang laut. Tabahkanlah hatimu, ini aku. Bahasa Yunaninya ego eimi, ini aku. Jangan takut. Yesus menyebut dirinya dengan nama Yahweh. Inilah jaminan yang mereka butuhkan. Allah menyertai mereka. Hanya dalam catatan Matius tentang kisah ini, kita mengetahui reaksi Petrus. Dia berkata, Tuhan, jika engkau memang engkau, perintahkanlah aku untuk datang kepadamu di atas air. Lalu Yesus menjawab, datang. Petrus keluar dari perahu dan berjalan menuju Yesus. Itu adalah tindakan kasih, iman, dan kepercayaan. Tetapi itu saja tidak cukup. Kekuatan angin dan gelombang ombak yang besar lebih kuat daripada keinginannya untuk bersama Yesus. Ia pun mulai tenggelam. Tuhan, selamatkan aku. Yesus mengangkatnya dan berkata, hai kamu yang kurang beriman, mengapa kamu ragu?
Begitu Yesus dan Petrus naik ke perahu, suasana menjadi tenang sepenuhnya. Murid-murid lainnya merasa takjub dan bersujud di hadapannya sambil berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Putra Allah." Di balik kisah ini terdapat gambaran gereja mula-mula, yang mana perahu dan para murid merupakan simbolnya. Air di sekitarnya adalah dunia, dan angin serta ombak adalah kekuatan yang mengancam komunitas kecil tersebut. Yesus tampak jauh, tetapi sebenarnya tidak. Ia muncul di tengah badai. Begitu ia melangkah masuk ke dalam perahu, terciptalah ketenangan. Bukan hanya karena badai di sekitarnya telah berhenti, tetapi juga karena kedamaian yang diberikan oleh kesadaran akan kehadiran Yesus. Ada unsur tambahan dalam kisah ini, yaitu Petrus, pemimpin komunitas, datang bergandengan tangan ke perahu bersama Yesus. Pada waktunya, otoritas Yesus akan dialihkan kepadanya. Tentu saja, dalam penenangan badai itu juga terdapat indikasi identitas sejati Yesus yang diungkapkan dalam kata-kata penuh kegaguman para murid. Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah. Yang menggemakan pernyataan Yesus sendiri, Aku adalah Aku. Terdapat epilog singkat di akhir bagian ini. Perahu mencapai daerah Genezaret. Nama tersebut merujuk pada dataran sempit sekitar 4 mil panjangnya dan kurang dari 2 mil lebarnya di pantai barat laut, Danau Galilea, di utara Magdala, atau sebuah kota di dataran tersebut. Yang penting bagi pekerjaan yang akan dilakukan Yesus, dataran itu dianggap sebagai tanah kebun subur dan berair melimpah. Begitu Yesus sampai di tepi pantai, orang banyak kembali berkumpul dalam jumlah besar, terutama untuk meminta kesembuhan bagi orang-orang sakit mereka. Begitu besar iman mereka sehingga mereka hanya meminta untuk menyentuh ujung jubahnya. Semua orang yang melakukannya dengan penuh iman disembuhkan. Yesus telah membubarkan orang banyak sebelumnya, mungkin karena sudah larut malam. Tetapi mungkin juga karena suasana hati orang banyak yang mulai bernuansa politik yang tidak diinginkan oleh Yesus. Tetapi sekarang mereka kembali untuk meminta darinya apa yang ingin dia berikan kepada mereka, yaitu penyembuhan dan kesempurnaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang membuat kita bimbang, ragu, adalah karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak yakin bahwa Yesus sanggup mengatasi segala persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari imannya Abraham. Ketika Abraham sudah mendapatkan anak kandungnya sendiri, tidak lama kemudian, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang satu-satunya kepadanya, supaya disembelih di atas gunung Moria. Tetapi Abraham mau, dia taat, dia bawa anaknya Ishak untuk disembelih. Tetapi pertanyaan kita, mengapa Abraham mau? Mengapa dia tega untuk menyembelih anak satu-satunya? Rupa-rupanya Abraham punya iman. Apa imannya? Iman Abraham adalah bahwa dia percaya sekalipun anak satu-satunya itu disembelih oleh Abraham, dia percaya Tuhan sanggup menghidupkan kembali anaknya itu. Itulah iman Abraham. Bapak, Ibu,
Iman yang seperti inilah yang harus kita miliki kepada Yesus. Bahwa ada banyak pergumulan dalam hidup kita, banyak kesulitan yang kita hadapi. Kita harus percaya dan beriman bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Semoga lewat bacaan Injil hari ini, iman kita semakin ditumbuhkan dan kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya penyelamat kita. Amin.